Nah, materi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istiana Safitri dari kelas 3 PAIB. Nah, di sini saya izin menyampaikan materi tentang akidah akhlak mengenai adab dalam berdoa. Nah, materi yang akan disampaikan ada 5 poin. Yang pertama, pengertian dalam berdoa. Yang kedua, perintah dalam berdoa. Yang ketiga, adab dalam berdoa. Dan yang keempat, waktu yang baik untuk berdoa. Dan yang kelima, hikmah berdoa. Ya, yang pertama itu adalah pengertian berdoa. Di sini tuh pengertian berdoa itu macam-macam ya. Kita ambil dari beberapa sumber. Yang pertama, berdoa bisa diartikan sebagai permohonan, permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh harapan, permintaan dan pujian kepadanya. Yang kedua itu, berdoa bisa diartikan sebagai sikap berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada menurut kitab Fathul Bari, berdoa adalah bukti bahwa manusia selalu membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Berdoa juga dikategorikan sebagai ibadah menurut hadis riwayat Tirmizi. Doa adalah inti dari ibadah. Nah, menurut Imam Zarkasi, berdoa itu sikap rendah, tunduk, penghambaan, dan merasa membutuhkan siapa? Membutuhkan Allah ya. Kasih. Yang kedua adalah perintah dalam berdoa. Kita ambil dari surat Al-Baqarah ayat 186 yang berbunyi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'anni falyastajibu li wal yu'minu billahi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka jawablah, sungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang apabila ia berdoa kepadaku, hendaklah ia memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Surat Al-Baqarah ayat 186. Nah, tadi kan udah dijelasin ya di slide yang pertama bahwa Allah sendiri loh yang memerintahkan. Nah, ini ada dalil yang memperkuat untuk kita berdoa kepadanya. Di sini ada surat Al-Mu'min ayat 60 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Yang artinya, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari penyembahanku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Na'udzubillahi min dzalik. Kasih. Selanjutnya ada adab-adab ya dalam berdoa. Nah, adab itu adalah cara yang baik bagaimana dalam berdoa. Bisa dilihat di gambar. Yang pertama, menghadap kiblat dan mengangkat tangan. Nah, seperti ini kalau kita mau berdoa ya. Dan yang kedua itu diawali dengan baca nama-nama Allah, pujian Allah, dan kita harus membaca salawat Nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, yang ketiga itu berhati ikhlas. Nah, ikhlas, khusyuk ya, berharap ridha Allah. Yang keempat, memahami makna doa. Nah, misal kita dalam sholat itu kan
Makanya bahasa Arab ya itu harus kita memahami makna-maknanya. Yang kelima itu doa yang kita panjatkan itu diulang-ulang terus. Nah, kita jangan bosan nih. Kalau misalkan kita doa, jangan pernah bosan. Nah, yang keenam itu yakin bahwa doa yang kita panjatkan suatu saat dikabulkan. Nah, yang ketujuh itu kita harus memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kedelapan, kita kalau misal berdoa jangan tergesa-gesa, ya Allah aku pengen cepat-cepat dikabulkan. Nah, karena Allah yang tahu mana yang terbaik. Nah, yang kesembilan itu doa yang baik-baik ya, jangan doa yang buruk. Nah, namanya doa yang baik-baik. Nah, yang terakhir adalah kita menghindari nih makanan yang haram, hindari harta yang haram itu harus dihindari. Karena apa? Ini nih hambatan mengapa doanya kita tuh nggak dikabulkan. Kita harus introspeksi diri dalam berdoa. Ini adalah poin terakhir mengapa doa kita tidak dikabulkan. Harus introspeksi diri ya. Kita harus hindari yang terakhir. Asik. Ya, di sini selanjutnya ada beberapa waktu yang baik untuk kita berdoa menurut keterangan beberapa hadis ya. Di antaranya yang pertama itu bisa dilihat di gambar ya. Nah, yang pertama waktu sepertiga malam, mungkin di sini tahajud ya. Yang kedua ketika sujud dalam sholat itu. Yang ketiga waktu di antara azan dan iqomah. Nah, yang keempat pada hari Jumat. Nah, kita harus memperbanyak berdoa. Nah, yang kelima saat hujan ketika hujan. Yang keenam pada saat sahur atau berbuka puasa. Nah, yang ketujuh pada Lailatul Qadar. Nah, yang kedelapan itu sebelum salam saat sholat. Itu kita harus memperbanyak berdoa di waktu-waktu tersebut yang sudah saya sebutkan. Makasih. Nah, yang selanjutnya ada beberapa hikmah berdoa. Nah, yang pertama itu berdoa itu sebagai bernilai ibadah. Itu yang pertama. Nah, yang kedua itu doa adalah pelindung bagi umat manusia, perisai kita ya. Ketika kita mau dijahatin atau mau diserang, itu sebagai perisai kita. Nah, yang ketiga doa selalu mendatangkan rahmat, mendatangkan kebaikan. Nah, yang keempat menjadikan senjata umat Islam. Itu yang keempat ya. Yang kelima doa bisa menenteramkan hati kita. Nah, ketika kita lagi sedih, kita bisa berdoa, ya Allah, bisa kita berdoa menenteramkan hati. Nah, yang keenam meningkatkan ketakwaan. Nah, yang ketujuh doa dapat membuka pintu rahmat. Nah, berikut adalah beberapa sumber yang saya ambil. Pertama itu dari LKS Akidah Akhlak kelas 12 ya, semester 2. Nah, yang ketiga itu dari Al-Quran ya, surat Al-Baqarah ayat 186 dan surat Al-Mu'min ayat 60. Dan yang selanjutnya
ada dari internet, dari Google. Terima kasih. Ya, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang sopan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.